Pemirsa, aktualisasi Santripreneur sebagai konsep alternatif pengembangan potensi santri mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Lambians salah satunya. Perusahaan di Salatiga yang bergerak di bidang furniture and handicraft Indonesia yang juga sudah dikenal luas di mancanegara ini turut andil dalam memberikan kontribusinya. Lambians telah bekerja sama dengan pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia untuk mewujudkan konsep Santripreneur. Pemirsa, berikut ini wawancara bersama Edi Suwito, CEO Lambians Salatiga. Lambians ini merupakan usaha pribadi yang dibangun tahun 96-97 sebelum krisis moneter itu. Jadi memproduksi mebel-mebel furniture ekspor 100% untuk mancanegara, diantaranya Belanda, Jerman, Spanyol, Amerika, sampai Asia, ke Korea, ke Jepang. Jadi kami memang banyak belajar dari jatuh bangunnya krisis yang ada, Pak. Tapi krisis yang ini itu betul-betul menghajar kita dengan telak ya. Jadi kita sempat inaktif karena beberapa bulan karena pandemi ini. Disebabkan beberapa customer yang mengambil barang ke kita juga ikut tergulung dalam tsunami pandemi ini. Nah, selesai pandemi kita melihat ada beberapa pergeseran dari pola pikir buyer-buyer kami, juga melihat bahwa ada sisi online, sisi e-platform dan sebagainya yang bergeliat. Ada juga cara berpikir yang bergeser di mana para buyer ini meminta apa sih dampaknya Lambians itu untuk komunitas di sekitarnya. Nah, kami semangat dari situ. Jadi kita mulai kembali Lambians ini setelah badai tsunami ini. Kita mencoba membangun berdasarkan kesadaran yang lebih untuk komunitas, apa yang bisa kita bagikan. Awal-awalnya memang kita coba konsultasi dengan tim manajemen yang ada, yang masih bertahan saat itu. Apa sih yang bisa kita bagikan? Jawaban mereka cukup rasional. Pak, mau bagi apa? Karena kita sendiri nggak punya apa-apa lagi gitu. Tapi saya bilang jangan salah bahwa kita punya 25 tahun pengalaman di bidang ekspor mebel yang bisa kita bagikan ke saudara-saudara kita. Nah, timbul ide waktu itu komunitas mana yang harus dipilih duluan. Saya jawab ke teman-teman staff ini, bagaimana kalau teman-teman dari pondok pesantren, karena saya melihat dengan memberdayakan pesantren-pesantren yang ada, santri-santri yang ada, kita melihat perubahan, akan ada perubahan di akar rumput, di ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi itu yang kita approach. Awalnya begitu idenya. Jadi mulai dari situ kita melihat ke arah pondok-pondok pesantren, komunitas yang masih terpinggirkan dan sebagainya. Jadi bukan cuma melulu pondok pesantren, juga beberapa komunitas yang membutuhkan perhatian, kurang lebih begitu. Dan ini bukan cuma profit satu sisi ya Pak. Kita juga melihat ada mutualismenya. Kami bertujuan di suatu saat setelah pelatihan-pelatihan ini selama 6 bulan, ini kita melihat masa depan bahwa mereka menjadi mitra yang bisa mensuplai kita dengan komponen-komponen dan sebagainya. Saya menghubungi beberapa organisasi pondok pesantren di bawah RMI. Mereka memberi respon yang cukup baik. Jadi santri-santri ini kita minta, maksud saya pondok pesantren ini, kita minta mengirimkan 5 orang santrinya, yang lebih diutamakan sebenarnya alumninya yang lagi mencari pekerjaan, yang butuh bimbingan di bidang keterampilan dan sebagainya, untuk dikirimkan ke Lambians. Nah, kita memberikan waktu 2-6 minggu untuk diberikan pengenalan mesin-mesin dasar. Jadi programnya memang bukan cuma produksi, tapi menciptakan entrepreneur, Pak. Jadi menciptakan wirausahawan baru, bukan cuma pekerja-pekerja di bidang furniture ekspor, tapi orang-orang yang sanggup memberdayakan yang lain, teman-teman sekitar mereka, masyarakat sekitar mereka setelah mereka selesai di training di Salatiga, di pabrik kita. Nah,
Mereka dikenalkan ke mesin-mesin dasar selama 2-6 minggu. Kemudian ya tentu mereka mendapatkan uang saku seadanya ya, 50.000 untuk makan sehari-hari, sisanya untuk kebutuhan mungkin beli sabun dan sebagainya. Tapi kita siapkan mes yang ada di Salatiga, tempat tinggal mereka, daripada mereka harus kos dan membayar. Kurang lebih begitu cara berpikirnya. Nah, setelah 6 minggu masa pengenalan ini, 2-6 minggu ini, mereka diberikan borongan kerjaan dengan ongkos borongan seperti tukang biasa. Jadi tidak kita kurangi, tidak kita lebihkan. Jadi mereka dibesarkan secara psikologis dalam lingkungan yang betul-betul entrepreneur begitu. Jadi mereka harus menghasilkan output untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Kalau santrinya handal ya bisa dapat lebih daripada tukang sendiri begitu. Kalau mereka bisa kerja overtime, mereka akan mendapatkan hasil lebih daripada standar tukang. Tapi bagi yang tidak mau bekerja, tidak begitu semangat untuk belajar dan sebagainya, akan tersisihkan dengan sendirinya. Jadi ada proses seleksi alam di situ yang diharapkan ujungnya mendapatkan santri-santripreneur yang mempunyai daya juang lebih daripada yang lain. Sehingga pondok pesantren bisa mendirikan sentra produksi sendiri yang ditunjang oleh SDM-SDM yang kami latih dengan mempunyai sisi daya juang yang lebih, begitu kurang lebih Pak. Nah, kita mengharapkan suatu hari pondok pesantren ini kalau tidak bisa mencari pasar-pasar lokal, bikin pintu, kusen, jendela untuk proyek-proyek lokal, ataupun mensuplai mebel untuk pondok pesantren lainnya, ya kita siap sebagai off-taker gitu, memberikan pekerjaan ke mereka untuk mengerjakan komponen-komponen furniture ekspor. Nah, itu sebabnya kami melatih mereka untuk mengenal mesin-mesin digital, CNC dan sebagainya, agar presisi dari komponen yang akan kita order itu menjadi sangat bisa diharapkan, jadi cukup tinggi begitu. Ya, jadi asal dari pondok para santri ini sendiri sangat variatif ya, mulai dari Jawa Barat, ada Garut, ada Banten ya, dari Serang, ada Bandung, Cilacap, dari Salatiga sendiri, Blora, Demak, Sidoarjo, Jombang, sampai Lamongan begitu Pak. Jadi cukup rata di Pulau Jawa. Nah, kami harapannya bisa menerima santri-santri dari Aceh nantinya, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Kita harapkan program ini bergulir dengan baik dengan support dari beberapa kolega atau komunitas yang sangat baik hati khususnya dari KAPT, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi, dari Kementerian UKM juga Bu Azizah sebagai deputinya, Pak Teten Masduki sebagai Bapak Menteri Koperasi dan UKM. Jadi kami mengharapkan support yang lebih untuk membesarkan proyek yang menurut saya, program yang menurut saya sangat baik ini, di mana kita bisa memberdayakan, menularkan keterampilan ke para santri dengan efek domino yang diharapkan mestinya. Demikian Pak.